Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku jemaah Majlis Sekolah Indonesia yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Allah masih beri kita kenikmatan yang begitu banyak yang tidak mungkin kita hitung. Kenikmatan yang di pagi hari ini Allah sudah membangun kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah sudah membangun kita untuk terus beribadah kepadanya, dan alhamdulillah kita masih dimampukan oleh Allah untuk menyembah kepadanya dengan ibadah-ibadah sunnah kita, ibadah wajib maupun yang sunnah. Dan tentu menjadi sebuah kenikmatan ketika di pagi hari kita bisa hadir dalam majlis ilmu, majlis yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia Allah turunkan rahmatnya, di majlis yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia bahwa Allah menurunkan para malaikatnya untuk berkeliling di antara majlis-majlis ilmu, dan Allah menyebut nama-nama orang yang hadir dalam majlis ilmu di antara para penduduk langit. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebut itu, dan kemudian Allah rahmati kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini insyaallah kita akan kembali mengungkap sebuah kajian tentang keluarga dari perspektif hukum, dan begitu banyak tema tentang keluarga sebenarnya yang bisa kita ungkap. Dan di pagi ini sebagaimana biasa di hari Ahad ketiga, insya Allah kita akan didampingi oleh guru kita Ustaz Saifullah, juga seorang advokat dan juga banyak berkecimpung dalam urusan hukum dalam keluarga ya. Beliau banyak mendampingi saudara kita yang terus bermasalah dalam hukum, dan tentu ini adalah sebuah memang problematika hukum yang ada di sekitar kita, dan tentang keluarga tentu sangat banyak sekali yang bisa kita ungkap, bisa kita diskusikan, dan ini mudah-mudahan menjadi bekal yang penting untuk kita dalam mengaruhi kehidupan keluarga, karena banyak sekali hal-hal yang tentu sangat penting kita ketahui yang baik berkaitan dengan hukum syariat maupun hukum positif ya, karena ini sebuah tema yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari persoalan hukum yang ada di negeri ini, karena Indonesia termasuk negara yang meskipun penduduk muslim terbanyak, tapi tidak secara resmi yang menganut hukum Islam gitu ya. Jadi ada banyak hukum yang kemudian diambil ya, yang kemudian diterapkan dalam hukum positif ini, dan alhamdulillah memang hukum Islam menjadi salah satu inspirasi yang kemudian dikodifikasi dalam penerapan hukum-hukum di Indonesia. Dan inilah yang harus kita ketahui, bagaimana kedudukan hukum Islam, dan alhamdulillah diakomodir ya, walaupun tidak semua tentu harus mengacu kepada hukum Islam, tapi alhamdulillah dengan adanya kodifikasi hukum-hukum Islam yang kemudian diterapkan di beberapa kasus gitu ya, seperti perkawinan, ada juga hukum waris gitu ya, dan sebagainya, yang sudah sedikit-sedikit dibahas oleh guru kita Ustaz Saifullah, dan ini belum menjadi bekal pengetahuan kita, wawasan kita untuk bisa memahami tentang hukum, realitas hukum yang ada di negeri ini. Dan tentu sebelum masuk ke kajian, sambil menunggu Ustaz Saifullah hadir di kajian ini, kita tentu diingatkan oleh admin pentingnya kita untuk
manfaatkan pagi hari ini dengan bersedekah, karena sedekah disebutkan dalam banyak sabda Nabi yang mulia, termasuk menjadi penolak bala, menjadi pengundang rezeki, dan begitu banyak fadilah-fadilah sedekah yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Bahkan ketika orang-orang sudah dimakamkan di alam barzah, maka salah satu yang diminta adalah untuk dikembalikan ila ajalin qarib fa'asaddaqu wa kunna sholihin. Mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia walaupun uh, kematian ditangguhkan sesaat, dan apa yang diminta oleh mereka yaitu mereka akan fa'asaddaqu wa kunna sholihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang soleh. Dan itulah sebelum terlambat tentu sebuah kenikmatan kenikmatan untuk mari menabung sebuah amal yang penting, yaitu amal bersedekah di pagi hari, dan mudah-mudahan amal yang rutin kita lakukan termasuk amal yang Allah ridha dan Allah cinta dengan kita karena istiqomah kita dalam melakukan amal soleh itu. Dan inilah amal soleh yang alhamdulillah berkat dukungan juga dari jamaah semuanya, kita bisa menggelar berbagai macam kajian, bahkan program-program sosial kita. Salah satunya yang kemarin kita lakukan adalah khitan ya, khitan gratis yang kita persembahkan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan inilah sebuah program yang alhamdulillah rutin di tiap eh, bulan kita lakukan bersama Rumah Khitan Sidan MKI ya. Dan ini juga berkat dari semua dukungannya dari jamaah yang dimuliakan Allah. Dan satu juga mana yang diberikan kepada kami akan alokasikan untuk saudara kita di Gaza, dan juga untuk mendukung beberapa program lainnya semacam program rumah sakit. Dan alhamdulillah Ustaz Saifullah sudah hadir juga bersama kita pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kayak ini gimana kesehatannya? Sudah Masih agak keliangan sih. Ustaz, syafaqah saya Ustaz. amin. Izin saya enggak untuk kenyamanan ya, enggak pakai video enggak apa-apa ya. Baik Bapak Ustaz. Baik. Ini kita obrol diskusi ya soal problematika hukum Indonesia ya, terutama masalah keluarga. Banyak aspek sebenarnya, perkawinan, perceraian, dan juga pengasuhan anak, dan banyak hal sebenarnya sisi dari keluarga yang bisa diungkap dan menjadi sebuah highlight besar tentang, karena tentu kita akan bersinggungan dengan hanya dengan hukum Islam yang tentunya saja. Iya. Dan inilah insya Allah yang akan kita bahas, dan tafadhol sebagai pengantar, sebagai pembuka, tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Bisa kembali berjumpa di kajian hukum, mudah-mudahan kajian yang ada tetap bisa berjalan dengan baik. Yang banyak buat komunitas khususnya dan buat
bisa disampaikan ketika ada permasalahan yang saya sayangi. Maaf, saya mohon maaf pertama kali saya memasang video untuk kenyamanan saya dan kondisi tubuh saya ulang dari serang membela seseorang yang telah kesalahan sehingga harus segera diselesaikan. Ya, Jelas banget Ustaz. kita dihukum keluarga dalam Islam itu pertama masalah pernikahan anak atau habona, yang ketiga masalah wasaya, yang keempat adalah perwalian dan pengawasan. Al-wala'i kali muncul di di tengah-tengah pernikahan, pengasuhan anak, waris dan wasiat. Kita telah membahas mengenai pernikahan, mulai dari gimana sih seharusnya pernikahan dalam hukum Islam, yang notabene kita sebagai warga negara Indonesia berarti harus tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku ketika misalkan nikah ya, maka secara hukum Islam sebetulnya itu sudah sah pernikahannya. Akan tetapi pernikahan tersebut tidak bisa tercatat saat itu atau belum tercatat di negara, karena nikah itu dalam kategori nikah siri sebenarnya. Nikah siri artinya nikah yang tidak diketahui negara sih, gitu, dalam hal ini. Kita juga sudah membahas untung dan ruginya itu nikah siri, untungnya seperti apa, ruginya seperti apa. Kemudian kita juga telah membahas mengenai poligami, bedanya poligami dengan nikah siri, gitu kan. Kemudian hal yang kedua adalah pengasuhan anak. Biasanya pengasuhan anak ini, hadonah ini mulai tercetus ketika ada pihak-pihak atau suami dan istri mengajukan perceraian. Ketika suami dan istri mengajukan perceraian, maka salah satu petitumnya atau permohonannya yang dimintakan putusan oleh majelis hakim adalah memohonkan bahwa anak di tiga sama warisan gitu kan. Biasanya
akan meninggal 10 hari mengurus PAW-nya. Tapi justru ketika sudah terjadi masalah, mereka memohonkan permohonan warisnya atau wasiatnya ke pengadilan agama, seperti itu. Yang keempat adalah perwalian dan pengawasan. Perwalian dan pengawasan ini terkait misalkan ada seseorang yang tidak cakap hukum, maka ditetapkan di pengadilan siapa yang menjadi walinya, wali pengampunya yang sah menurut hukum karena berdasarkan penetapan pengadilan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya akan mencoba membawakan bahasan mengenai yang ketiga, mengenai kewarisan dan wasiat. Banyak permasalahan dalam keluarga, hulunya itu terjadi gara-gara warisan dan wasiat. Kenapa? Karena warisannya itu sampai yang segera jangan sampai ketika pasti nantilah kemudian bersidang di pengadilan agama. Bahkan Rasulullah kan memerintahkan ya untuk menyuruh kepada seluruh ahli waris, ayo kalau ada warisan segera dibagikan warisannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa contoh mengenai hal yang polemik yang terjadi ketika warisan itu tidak dibagi sesegera mungkin. Yang saat ini sedang saya tangani adalah ketika ada satu keluarga yang awalnya saya menangani kasus ini mulanya bukan dari pintu kewarisan, tapi melalui pintu pidana. Ada seseorang konsultasi ke saya bahwasanya dia mengorder sebuah barang kepada fulan, kemudian barang yang diorder itu tidak kunjung diselesaikan dan tidak kunjung dikirimkan. Padahal pesanannya sudah masuk sampai sekitar 90% gitu. Klien saya ini mengorder sebuah indoor playground set gitu. Satu set playground untuk indoor bernilai 130 juta. Nah, uang yang sudah dimasukkan 105 juta gitu. Nah, bermula dari hal pidana yang saya sangkakan adalah penggelapan dan penipuan. Kemudian saya bertemu dengan kontrak klien, orang yang saya duga telah merugikan atau menipu atau menggelapkan dana klien saya. Kemudian dia bercerita untuk klarifikasi, dan saya juga bertemu juga dengan orang tua atau mertuanya gitu. Ternyata benar
ternyata masalahnya dimulai dari meninggalnya orang tua, yang kemudian ada permasalahan warisan, tapi hingga saat ini belum juga dibagikan. Padahal ketika itu menjadi masalah gitu, warisan itu menjadi masalah, adik kakak kandung yang tadinya sebetulnya satu darah, satu rahim ibunya juga gitu kan, akan tetapi bisa saling menyalahkan, bisa saling menyangkakan gitu sesuatu yang buruk kepada saudaranya sendiri. Bahkan ketika saya bertemu dengan keluarga, dalam hal ini ibunya gitu, ibunya juga berkata bahwasanya klien saya ini itu istrinya serakah. Ternyata ketika saya ketemu kontrak klien saya ini, yang serakah itu kakaknya, seperti itu. Akhirnya dari permasalahan pidana ini saya justru sebagai orang yang sedikit memahami mengenai hukum Islam, saya menawarkan bahwasanya ke klien saya juga, ini ada masalah waris. Kita akan selesaikan waris ini sesegera mungkin, karena dari penyelesaian waris ini maka nanti masalah pidana itu akan selesai dengan baik gitu. Bahkan uang juga insya Allah akan kembali. Soalnya kalau kita menyelesaikan perkara pidana itu dengan kacamata kuda, ini harus dihukum begitu, ya target untuk mengembalikan uangnya juga agak susah juga seperti itu. Kalau misalkan targetnya mengembalikan uang, maka saya tawarkan untuk memulainya dari pintu penyelesaian waris. Nah, setelah saya berbicara dengan kedua belah pihak, ternyata kedua-duanya menyangkal bahwasanya pihak yang kakak misalkan dibilang rakus, pihak yang adiknya dibilang rakus. Kedua-duanya menyangkal ke saya, dan kedua-duanya malah yang tadinya itu salah satunya dituduh tidak akan menyetujui penjualan harta waris, padahal yang adik menyangka ke kakak seperti itu, dan kakak menyangka ke adik seperti itu. Padahal justru si adik setelah saya temui berkata bahwasannya dia ingin segera warisan dibagi dengan hukum Islam. Yang kakaknya juga seperti itu gitu. Cuma memang dalam hal ini ada permasalahan waris yang perlu diluruskan di dalam keluarga tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kasus yang saya sodorkan ini mungkin akan bisa dijumpai di keluarga-keluarga kerabat atau tetangga. Kasusnya seperti ini. Ada seorang keluarga, bapak dan ibu, ini memiliki 3 anak perempuan. Nah, suatu ketika bapaknya meninggal. Dia meninggalkan istri dan 3 orang anak perempuan. Nah, dalam hal ketika si bapak meninggal hanya meninggalkan satu istri dan 3 anak perempuan, maka secara otomatis akan ada asobah tuh. Siapa? Kita lihat, adakah paman mereka gitu, paman si anak ini yang notabene keluarga dari ayahnya atau bapaknya, adik atau kakaknya. Dan ternyata ketika bapaknya meninggal, itu
adik kakaknya si yang meninggal ini masih ada. Nah, ini yang kemudian jadi masalah. Ada salah satu orang ahli waris berucap bahwasanya nanti warisan ini kita bagi 3 aja. Mama kan udah ada gitu. Seperti itu kan. Mama kan ada tempat di sana, ada rumahnya gitu. Ini kita bagi 3 aja seperti itu. Anak-anak aja. Sementara ibunya yang selaku ahli waris itu juga sepakat sebenarnya. Boleh gitu. Nggak apa-apa, saya kan ada di sini. Mereka lupa bahwasanya masih ada ahli waris lain, yaitu paman mereka gitu. Nah, inilah yang kemudian ternyata menjadi masalah. Saya padahal dalam Islam itu ketika ada ahli waris itu ya semuanya harus dihitung, siapapun itu gitu. Cuma biasanya kan orang-orang kita merasa ini kan harta yang cari suami saya atau ketika menikah dengan saya begitu. Lalu kenapa harus saya kasih ke adik atau kakak ipar saya gitu? Mereka selaku ahli waris juga begitu kan. Kan biasanya seperti itu tuh. Ada orang yang merasa kalau enak sekali dong orang-orang itu yang cari harta suami saya, tapi kenapa mereka harus dikasih juga kan seperti itu. Nah, sebetulnya dalam praktik di pengadilan hal-hal tersebut itu hal seperti demikian itu ada solusinya. Solusinya adalah begini. Pertama, solusinya tetap harus disampaikan secara hukum Islam. Sebelum masuk ke pengadilan, seorang yang ahli hukum Islam itu harus menyampaikan bahwa secara fikih mawaris yang menjadi dijelaskan dulu, yang menjadi ahli waris adalah istri dan ketiga anak perempuan. Dan kemudian karena masih ada saudara-saudara dari pihak mewaris gitu yang meninggal, maka adik kakaknya pun menjadi ahli waris. Itu secara hukum Islam. Namun kemudian setelah udah disampaikan di depan adik kakaknya si yang meninggal itu, si ahli waris inti, artinya keluarga inti gitu, anak dan istrinya itu yang ditinggalkan, menyampaikan bagaimana ini paman gitu. Apakah paman tetap ingin mengambil hak waris paman seperti itu atau tidak? Nah, kalau misalkan tidak mengambil gitu, maka ahli waris yang lain, artinya yang pamannya tadi, itu bisa dibuatkan sebuah akta penolakan waris di notaris yang kemudian nanti menjadi bukti di pengadilan bahwasanya ditetapkan pertama bahwasanya ahli waris adalah semuanya tuh. Namun kemudian ketika ada akta penolakan waris, maka ahli waris yang paman tadi akan dikeluarkan oleh pengadilan agama dan kemudian ahli waris hanya menyisakan 3 orang anak perempuan dan 1 istri. Seperti itu. Nah, itu salah satu masalah saja mengenai permasalahan waris yang belum selesaikan sesegera mungkin. Karena begini, karena kalau katakanlah saat ini pamannya itu bersedia menolak, oke, saya akan menolak waris, setuju dengan akta penolakan waris. Akan tetapi ditunda-tunda lagi nih, tidak segera dibuatkan akta penolakan warisnya. Lalu dalam penundaan itu tiba-tiba
si paman tadi meninggal dunia. Meninggal dunia lagi, akhirnya ada permasalahan. Permasalahannya sepupunya. Itu bisa jadi dia tidak menerima penolakan waris. Nah, untuk itulah mestinya kalau masalah waris itu mesti diselesaikan secepat mungkin dan kemudian dibagikan secepat mungkin. Dibagikan ini dalam rangka maksudnya adalah masing-masing ahli warisnya diketahui, dan kemudian masalah pembagian prosentase setelah diketahui masing-masing bagiannya, maka kemudian para keluarga tetap bisa melakukan musyawarah untuk menentukan bagian masing-masing. Seperti itu. Ya, Ustadz Khalis, untuk memantik sementara seperti itu. Makasih. Baik, alhamdulillah, masyaallah. Dihadapi oleh Saifullah tentang masalah keluarga dan hukum-hukumnya, yang salah satu yang paling memang sangat krusial dan sering menjadi berujung pada permusuhan ya adalah soal waris gitu ya, karena tadi itu banyak keluarga, punya anak, punya kerabat, dan tentu nih yang harus kita karena kalau kita menggunakan panduan hukum positif kategorinya dan lain sebagainya, tentu inilah yang bagi seorang muslim tentu adalah cara yang paling baik untuk kita mengikuti sebuah perintah atau kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Yang lainnya siapa tahu kan ada masalah-masalah juga yang dihadapi, dan itu sangat menarik sekali untuk kita bahas dan kita diskusikan. Langsung tanya kepada ahlinya Ustaz Saifullah Abu Bakar. Sebelum masuk kajian, kita simak dulu informasi komersial berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dr. Masaru Emoto dari Jepang meneliti bahwa air punya kemampuan respon auditif pada berbagai percobaannya. Kini hadir garam Zamira Ruqyah untuk Anda, agar hidup Anda lebih bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Nuna Premium Palm Sugar. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Berbagi senyum tanpa keresahan. Indeks glikemik 35. Manis tanpa rasa bersalah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu.
Dapur Sundari Muarakuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di Pempek Palembang 7 Saudara. Baik, jamaah yang berkah Allah, silakan yang ingin sharing atau juga bertanya. Kita akan bahas beberapa aspek penting ya dalam persoalan keluarga ini, dan kita fokuskan tidak hanya soal waris tentunya. Silakan ada hal-hal lain juga, karena tadi disebutkan ada 4 hal penting ya dalam hukum keluarga di dalam Islam ini, yaitu soal tadi warisan, perkawinan, perceraian, warisan dan juga wasiat. Juga ada soal habanah tadi ya, pengasuhan, dan juga soal perwalian gitu ya. Dan tentu ini persoalan yang kita hadapi ya sehari-hari, apalagi soal waris nih Sad. Seringkali setelah meninggal gitu ya, almarhum atau almarhumah itu tidak pernah langsung dibahas gitu ya. Mungkin dibiarkan tertunda sehingga berujung pada tadi konflik ya. Kalau yang untuk menghadapi gimana Sad? Apa yang harus dilakukan gitu ya ketika terjadinya satu konflik dalam hal waris gitu ya. Pendekatan, karena ini kan keluarga itu pendekatan tidak satu aspek ya. Harus dengan multi pendekatan gitu ya. Iya, saya beberapa kasus setiap ngurusin masalah waris, pasti saya yang pertama mengirimkan surat untuk melakukan musyawarah bersama gitu. Dalam hal ini tentunya biasanya kan gini, saya meskipun saya pengacara, karena menjadi pengacara salah satu pihak begitu, dianggap saya tidak netral begitu. Jadi saya memperjuangkan kepentingan klien klien saya. Padahal dalam hal waris, dalam hal hadonah, dalam hal pernikahan, pokoknya dalam hal-hal keluarga Islam, harusnya pengacara itu semua berdiri di atas kebenaran secara prinsip Islam, bukan kemudian berdiri di atas kepentingan klien seperti itu. Karena apa? Karena mengenai masalah waris misalkan. Misalkan masalah waris, si pengacara mengetahui bahwa sebenarnya dalam hal ini kliennya tidak berhak, misalkan ya, tidak berhak mendapatkan waris. Akan tetapi terus diperjuangkan untuk mendapatkan waris. Hal ini seperti yang pernah saya alami 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ketika ada seorang anak, sebetulnya anak angkat, akan tetapi ketika anak angkat itu dimasukkan ke dalam kakak sebagai anak kandung, di akta kelahiran sebagai anak kandung, kemudian dimohonkan di pengadilan agama sebagai ahli waris. Nah, kuasa hukum dari pihak yang anak ini sebenarnya tahu persis, karena dia adalah saksi sejarah juga bahwasanya itu adalah anak angkat. Cuma dia tetap tidak mau menjadikan hal itu sebagai hal peristiwa hukum atau fakta hukum. Dia tetap berdiri di atas fakta hukum bahwasanya kakaknya, anak angkat ini adalah anak ini bukan anak angkat tapi anak kandung, seperti itu. Fakta hukum secara administratif, buktinya seperti itu. Nah, padahal sejatinya dalam perkara Islam khususnya, pengacara harusnya berdiri di atas kebenaran prinsip syariah itu sendiri gitu. Nah, makanya kalau saya dalam hal
permasalahan warisan biasanya lebih sering yang pertama kali itu meminta kedua belah pihak untuk bermusyawarah. Ada saya gitu selaku salah satu kuasa hukum, dan kemudian apabila pihak-pihak tidak bersedia hanya saya, maka biasanya saya akan membawa seseorang ahli, seorang ulama gitu, untuk bisa menengahi dan berbicara mengenai mengenai warisan tersebut. Seperti itu, Ustadz Kholis, biasanya langsung musyawarah dulu. Oke. Ini penting sekali ya melibatkan tokoh agama ya, karena pendekatannya memang tidak harus aspek hukum saja ya, Betul. aspek lainnya harus dilibatkan. Iya, akan Kasus ini ya, kan sekarang ini memang banyak orang juga yang melakukan pendekatan dengan penggunaan katakanlah aktualisasi hukum Islam gitu ya. Mungkin pernah dengar dulu sempat ramai ketika almarhum Munawir Sajali ya, Munawir yang mengusulkan tentang pembagian waris itu sama rata sebagaimana dalam hukum positif yang berlaku Ustaz ya. Karena dengan ya, alasan dua kasus misalkan kedua anak itu ada anak perempuan dan anak laki-laki, dan anak laki-laki ternyata sebenarnya menghabiskan harta orang tua lebih banyak karena untuk sekolahnya, untuk apa-apa gini ya. Bahkan mungkin kalau dihitung dengan anak perempuan yang tidak seberapa gitu ya, dianggapnya tidak adil karena dia sudah menghabiskan banyak harta orang tua untuk kepentingan sekolahnya, bahkan mungkin yang lainnya. Tapi si anak perempuan yang kelihatannya tidak banyak masalah itu justru mendapatkan warisan yang lebih sedikit. Nah, ini dianggap tidak adil. Ini bagaimana sebenarnya solusinya ketika persoalan kontemporer ini terjadi, Seth? maaf, agak blank sedikit barusan tadi saya. Ulangi lagi, Ustaz. Agak slip. Tentang pembagian harta waris antara laki-laki perempuan ya. Dulu kan sempat juga diusulkan tentang pembagiannya yang sama rata ya, karena menilik kasus misalkan anak laki-laki lebih banyak menggunakan harta orang tuanya, lebih banyak untuk sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan anak perempuan ini hanya sedikit, dan dianggap ketika dibagikan secara hukum waris ternyata tidak adil gitu kan. Kok laki-laki yang sudah menghabiskan banyak uang orang tuanya juga dapat warisan lebih banyak ketimbang yang perempuan yang tidak, istilahnya mungkin sekolahnya hanya di Indonesia tapi yang laki-laki sekolahnya di luar negeri, katakanlah begitu ya contohnya mungkin ya. Iya. Itu gimana solusinya supaya bisa menangani bahwa hukum Islam itu tetap dipandang adil gitu? Ya, jadi masalah keadilan ini sebenarnya kan harus menyeluruh ya. Bukan keadilan itu baru dipandang ketika ada salah satu orang meninggal. Akhirnya keadilan itu baru dihitung-hitung ketika masalah warisan itu sampai begitu. Nah, inilah kemudian yang menjadi tugas para orang tua bersama dalam kajian parenting kita ya, nanti mudah-mudahan juga dibahas bahwasanya orang tua itu tidak boleh pilih kasih mengenai pembiayaan pendidikan atau pembiayaan hidup kepada anak-anaknya. Semuanya diberikan, lagi-lagi bukan sama rata, tapi diberikan berdasarkan kebutuhan masing-masing seperti itu. Nah, ini kan permasalahan hidup yang ketika anak-anak itu lahir, kemudian jangan sampai ada kok anak ini sudah diberikan bermacam-macam semasa hidupnya, sementara saya tidak diberikan. Nah, kalau gitu kan itu permasalahannya ada di orang tua sebenarnya. Orang tua tidak dapat berlaku adil kepada anak-anaknya. Yakinlah ketika ada permasalahan keadilan yang tidak disampaikan gitu, pasti itu akan membuahkan di awal pasti akan membuahkan masalah ketidakadilan juga di akhir begitu. Nah, oleh karena itu semasa hidup gitu orang tua ya mesti belajar kita semua. Jangan sampai ada pandangan bahwasanya anak laki-laki itu lebih berhak untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi, sehingga udahlah anak perempuan sampai SMA aja udah belajar masak aja, belajar
life skill gitu kan, masak, nyuci, setrika segala macam untuk ngurusin suami. Sementara anak yang laki-laki dikasih fasilitas untuk kuliah, bahkan untuk kuliah itu dibelikan aset mobil dengan akad ini untuk kamu begitu, bukan akadnya pinjam gitu. Kalau akad pinjam kan tetap punya orang tua. Terus sampai dikuliahin ke luar negeri segala macam itu, sampai dikursusin sehingga bisa kuliah yang tempat mewah gitu kan, atau bonafit begitu. Sementara anak perempuannya tidak diberikan seperti itu. Nah, itulah ketidakadilan pertama yang terjadi, yang dilakukan oleh orang tua. Kemudian ketika orang tua meninggal, maka wajar banget kalau misalkan ada yang menuntut hal tersebut di akhir-akhirnya untuk pembagian warisan. Nah, kemudian ada beberapa waktu lalu ya, tadi yang Ustaz Khalid sampaikan bahwasanya ada usulan untuk hal tersebut, ya sudahlah, warisan dibagi rata saja. Nah, hingga saat ini usulan tersebut tidak diakomodir dalam praktek hukum Islam di Indonesia, di peradilan agama Indonesia. Karena apa? Karena ulama-ulama kita juga kan tidak ingin sembrono membuat resultante ke hasil kebersamaan gitu, kesepakatan dalam sebuah undang-undang gitu. Dalam hal ini untuk di peradilan agama hingga saat ini masih mendasarkan kompilasi hukum Islam sebagai salah satu dasar untuk pembagian waris. Dan dalam kompilasi hukum Islam itu sudah dinyatakan dengan jelas bahwasanya dasarnya adalah Al-Quran dan hadis seperti itu terkait masalah warisan. Jadi untuk pembagian sama rata itu hingga saat ini masih hanya sekedar wacana, Ustadz, dan tidak sependek pemahaman saya sih, ulama-ulama kita dalam hal ini orang-orang yang akan membahas mengenai pembagian waris itu sepertinya tidak akan mengakomodir permasalahan tersebut. Namun kan jalan keluarnya bukan untuk mengubah mengubah pembagian waris. Jalan keluarnya ya tadi sudah ada juga di Islam, jalan keluarnya adalah musyawarah. Seperti itu. Nah, kemudian ketika musyawarah tidak tercapai, maka permohonan penetapan ahli waris itu akan diselesaikan di pengadilan agama melalui metode bukan permohonan tapi gugatan waris. Nah, ketika gugatan waris, maka nanti keputusan hakim lah yang dianggap paling bijaksana, kemudian harus dilaksanakan kedua belah pihak. Seperti itu, Ustaz Khalid. Baik ya. Apakah masih dimungkinkan ketika almarhum sudah meninggal itu ada solusi dengan hibah gitu, Ustaz? Hibah itu dilaksanakan ketika orang-orang tersebut masih hidup. Itu namanya hibah. Seperti itu. Jadi tidak mungkin ya dengan ada, tetap harus hukumnya dengan pembagian yang secara jelas diatur dalam Al-Quran, tapi dengan ada sebuah pendekatan tadi mungkin melobi si pihak ahli waris laki-laki untuk berbaik gitu ya, memberikan hibah gitu, mungkin itu mungkin ya solusinya. Iya, membujuk ahli waris laki-laki untuk memberikan hibah itu berarti adalah sebuah proses kedua setelah musyawarah kan. Iya. Nah, setelah musyawarah itu kan misalkan begini, laki-laki mendapatkan dua bagian, perempuan dapatkan satu. Sementara secara kehidupan, ekonomi, faktanya begitu, laki-laki adalah dalam kehidupannya lebih sukses gitu di dunianya, sementara yang perempuan lebih di bawah dia gitu kan.
Nah, dalam hal ini sebenarnya kita kan tidak melihat apa si perempuan itu lebih tidak punya uang ya. Akan tetapi sebenarnya perempuan itu kan punya suami, harusnya ya, punya suami gitu. Namun ketika sudah musyawarah, semuanya sepakat dan secara sukarela si pihak laki-laki ingin memberikan bagiannya, maka benar yang disampaikan oleh Ustadz Kholis, apa namanya, setelah musyawarah mufakat itu baru dituangkan dalam namanya akta hibah begitu. Jadi tetap penetapan ahli warisnya tetap sesuai hukum Islam, namun kemudian ada apa namanya, hibah kepada si yang pihak perempuan. Seperti itu, Ustaz Khalis. Baik. Ini Bu Iis, silakan Bu Iis, nih sudah resen ingin bertanya atau mungkin sharing, silakan Bu Iis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, hanya sharing seperti yang tadi disampaikan. Iya. Waktu itu kami orang tua sudah nggak ada, kemudian kami itu 12 bersaudara, 5 perempuan, 7 laki-laki. Dari 12 bersaudara itu 1 yang sudah meninggal. Awalnya memang yang perempuan, ada beberapa saudara perempuan tuh minta haknya sama, pembagiannya maksudnya dibagi rata. Tapi beberapa orang yang lebih paham agama dan akhirnya kita panggil ustadz untuk menjelaskan, akhirnya disepakati tetap menggunakan hukum Islam. Selain itu, jadi yang laki-laki ini kemudian berembuk, mereka menyisihkan bagian mereka sebagian untuk dikumpulkan dari yang 7 orang itu kumpulkan misalkan 1 juta, kemudian dibagi ke 5 orang perempuan, menambah jadi kayak hadiah gitu ya buat saudara perempuannya itu. Jadi tetap kalau saran saya juga Ustadz, bagaimanapun majunya perkembangan hukum atau apapun ekonomi, tetap kita harus berpegang teguh pada syariah Islam, karena itu menjadi pegangan kita ya. Itu mungkin sharing sedikit. Jadi semuanya jadi happy, yang perempuan yang tadi minta bagian 2 sama, karena ketika dapat hadiah akhirnya ketawa juga gitu. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini kejadian seperti yang Ibu Iis alami ini bisa ditiru nih sama seluruh orang-orang yang berseteru dalam permasalahan warisan. Emang biasanya kan permasalahan warisan kan merasa yang ini merasa adanya ketidakadilan ya Ustaz Khalis. Jadi kemudian saling gugat menggugat seperti itu. Ya Allah. Saya senang banget itu. Kalau misalkan kasusnya ada di saya kayak gitu, ya jangankan pihak yang perempuannya Bu Iis, sayanya juga selaku kuasa hukumnya akan tersenyum manis gitu. Alhamdulillah gitu. Ada kepuasan sendiri gitu, Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin yang lain ada? Ada pertanyaan juga dari Bunda Nadia nih. Saya bacakan aja ya, soal pilihan dan pilih kasih selama ortu hidup dan waris ini harus terpisah ya. Mungkin masalah hibah tadi saat itu tadi memang harus dijelaskan dalam bentuk akta atau gimana ketika si orang tua itu masih hidup. Dan itu memang harus dipisahkan ya antara waris itu kan dengan hibah atau pemberian itu ya. Iya. Jadi tadi saya patokannya adalah keadilan. Jadi begini, ketika masih hidupnya si orang tua memberikan sesuatu kepada si anak laki-laki misalkan, ya dia harus memikirkan juga anak yang perempuan seperti apa. Jangan sampai segala sesuatunya harta ketika masih hidup hanya diberikan kepada anak laki-laki saja begitu. Sementara anak perempuan tidak diberikan gitu. Seperti misalkan kalau hibah kan biasanya misalkan mobil gitu ya, ini dihibahkan gitu, udah dikasih, udah tahu gitu ya, semuanya udah tahu nih, ya
sah gitu hibahnya. Tapi biasanya yang jadi masalah adalah masalah harta tidak bergerak nih, tanah ataupun rumah. Biasanya di sekeliling kita tuh ngomongnya begini, itu rumah buat lu ya, ini rumah buat lu, ini rumah buat lu, begitu kan. Buat anak pertama, anak kedua, anak ketiga, tapi sama sekali tidak dituliskan di akta notaris, diaktakan gitu kan, dibuat jangan kalau tadi kan cuma verbal aja. Nah, ketika verbal itulah yang kemudian akan menjadi masalah. Masalahnya apa? Bisa jadi pihak-pihak yang lain merasa gini, oh enggak benar itu ada itu gitu, nggak ada, ya akhirnya kan jadi gugatan tuh ketika hibah itu tidak disepakati gitu, ya itu kan menjadi gugatan tuh karena namanya, kepemilikannya secara harta masih atas nama orang yang meninggal. Nah, itulah yang kemudian banyak sekali permasalahan seperti itu. Makanya yuk kita aware sama hukum Islam dan juga ditunjang, diikutin sama hukum yang berlaku di Indonesia, hukum positifnya. Kenapa? Karena hibah tadi memang secara Islam itu sudah sah gitu. Walaupun itu sudah sah ketika hibahin ada ibunya gitu, ada istrinya sih yang meninggal misalkan, ada kakaknya, adiknya, semuanya tahu juga secara peristiwa. Akan tetapi buktinya tidak kuat karena tidak ada akta seperti itu. Nah, makanya kita yang di Majelis Keluarga Indonesia ini ya harus aware tadi ya, harus peduli. Saya bilang kalau misalkan ada sesuatu, kita mau membagikan sesuatu ke anak kita, yuk kita sampaikan itu di notaris gitu kan, biar semuanya aman gitu. Nah, setelah itu baru harta yang tersisa ya jadikanlah aja jadi harta warisan. Biasanya kalau seperti itu sudah tidak ada permasalahan lagi, Ustadz, kalau sudah aware kita semuanya kayak gitu. Penting pencatatannya ya, kan supaya tidak tadi konflik tadi ya, Ustadz ya. Iya, catatannya itu. Bu Darmi silakan, sudah resign juga. Iya. Makasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz cepat sehat ya Ustadz. Amin ya Allah. Kecapean aja nih Bu. Kemarin Ustadz Selo juga mau ngajak saya pagi, cuma saya udah gak bisa, ada ke Serang. Ya Mas. Ustadz, saya mau tanya gini. Dulu waktu orang tua saya Bapak sudah tidak ada, tinggal ibu gitu ya. Kita dikumpulin nih anak-anaknya nih, 10 anaknya. Kita kan kalau iya kami 13 bersaudara tapi yang ada 10 Ustadz. Jadi yang ada 10 bersaudara. Dikumpulkan, ceritanya bagi-barisan lah gitu, bapak ya, ini bapak. Tapi karena situ kan ada ibu saya juga. Ibu saya juga punya lahan lah walaupun sedikit. Jadi kita digabung tuh lahan bapak sama lahan ibu. Jadi digabung, mumpung ibu masih ada, sila dipeta-petakan lah gitu si A si B gitu, 10 orang ini. Waktu itu ada kakak saya 1 orang lah, dia secara materi mapan lah, dia berbicara seperti ini, saya mah buat emak aja, maksudnya mau dikembalikan ke ibu saya gitu kan, dikembalikan ke ibu saya gitu ya. Itu dia berkata seperti itu, disaksikan kita semua 10 orang gitu ya, 9 orang ya, 9 orang adik kakaknya. Tapi seiring waktu berjalan gitu kan ya, ibu saya kan merasa nggak enak nih, masa dibalikin lagi. Tapi kan sudah terucap tuh kakak saya bahwa itu buat ibu saya gitu ya. Seiring waktu berjalan, kayaknya keluarganya nggak nerima Ustadz, keluarga dia nih ya, keluarga dia. Jadi justru sekarang tuh mereka kayaknya sekarang kan takut tuh itu. Kalau kita mah tidak mempermasalahkan ya terserah gitu kan. Maaf, ibu saya juga sudah tidak ada kan dia sekarang gitu ya. Padahal terucap dari kakak saya itu buat ibu saya. Gimana tuh Ustadz kalau kayak gitu? Ya, jadi menjelaskan itu. Ya, memang secara hukum Islam hibah tadi sudah sah Bu, sudah sah secara hukum Islam. Kemudian ya karena tidak ini ya, tidak tertulis gitu,
atau belum selesai pembagiannya secara administrasi keperdataan yang berlaku gitu, maka masih terbuka ruang untuk pihak-pihak menggugat atau tidak sepakat seperti itu yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi dalam hal ini kembali lagi Bu, ngobrol ke seluruh ahli waris yang ada, disampaikan, dibuatlah kronologisnya bahwasanya waktu itu kita semua bersepakat untuk membagikan A, B, C, coupling ini untuk ini segala macam, dan satu orang bernama ini mengatakan bahwa bagian saya untuk almarhumah saja begitu ya. Kemudian itu diterima, akan tetapi belum disuratkan kan Ibu ya? Belum Ustaz, itu waktu ibu masih ada sih waktu dia berbicara seperti Iya. ibu saya masih Iya, belum iya. disuratkan. Iya, belum disuratkan. Nah, ketika sudah ada kronologis itu ditandatangani semua, disampaikan tuh kepada keluarga yang tadi menghibahkan, akan tetapi sekarang keluarganya tidak sepakat gitu ya. Disampaikan aja secara kekeluargaan bagaimana gitu. Kalau memang tetap, kalau saran saya sih keputusan keluarga itu yang paling baik lah, yang paling bijak. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi dalam keluarga dia sehingga kemudian tidak sepakat dengan keputusan salah satu apa tadi orang yang menghibahkan kepada ibunya. Seperti itu. Kumpul bareng, bikin kronologis, tanda tangan. Nah, dari kronologis itu sampaikanlah Bu ke keluarga yang tadi tidak sepakat dengan adanya hibah kepada almarhum ibunda ya. Seperti itu. Iya. Seperti itu. Itu mah jangan dibawa ke pengadilan ya Bu, jangan. Insya Allah tidak sih Ustaz. Maksudnya Iya. kita kadang memang mau menyampaikan tuh agak gimana, bingung karena sekarang udah pada dewasa ya. Qadarullah sekarang tuh kakak saya yang menghibahkan tuh sakit Ustaz. Sudah sulit diajak komunikasi gitu loh, yang berbicara seperti yang menghibahkan itu. Nah, akhirnya kita sampai berpikir gini, ya Allah, apakah ini ingatan buat beliau? Kita makanya pengen menyampaikan ke keluarganya tapi bingung Ustaz. Saya kita nih ada khawatiran, bukan khawatir ya, entah namanya saya nggak ngerti. Kakak saya itu sakit kalau secara medis harusnya dia berobat atau mana gitu ya. Jadi kita keingetan itu Ustaz. Dia sudah menghibahkan ke ibu kami gitu ya, tapi keluarganya kan enggak gitu ya, kayak enggak rela gitu. Apakah ini ada kaitannya? Terkadang kita berpikir seperti itu. Saya bukan ahli di situ tuh. Bukan ahli di masalah kaitan kausalitas tentang perbuatan seseorang yang itu. Cuma begini, saran saya tadi baiknya dibicarakan melalui semua yang masih ada tuh, kumpul, bikin kronologis bareng-bareng gitu. Nah, setelah itu diserahkan kembali ke kakak yang tadi sakit yang dulu pernah menghibahkan. Diserahkan ke beliau dan keluarganya. Ini bagaimana begitu? Apakah tetap apakah ditarik hibahnya atau bagaimana gitu? Nah, sebelum diserahkan ke sana, ibu yang lain nih yang 9 orang harus bersepakat dulu. Kalau misalkan tiba-tiba mereka orang itu, kakak itu berniat untuk saya nggak jadi deh karena keluarga nggak sepakat begitu untuk apa namanya, untuk dihibahkan, ya sudah, bagaimana tanggapan atau keputusan dari 9 orang saudara ibu yang lain gitu. Kalau misalkan ibu bisa mengikhlaskan 9 orang itu, ya mudah-mudahan itu jadi memperingan permasalahan si kakak yang tadi lagi sakit Bu, dengan keikhlasan itu. Artinya ketika diikhlaskan berarti sudah tidak ada apa-apa lagi nih semua gitu. Karena gini, sesuatu barang yang sudah dihibahkan ya, dihibahkan kepada orang tua ibu ya, berarti kan milik orang tua ibu nih. Iya, betul. Ya. Kemudian orang tua ibu meninggal, maka barang itu kembali menjadi harta waris Bu. Harta waris ke siapa? Anak-anaknya semua gitu. Jadi otomatis 10 orang itu memiliki hak juga semuanya Bu.
dia sebagai orang yang dulu pernah menghibahkan akhirnya menjadi ahli waris lagi dari harta yang pernah dihibahkan. Dan 9 orang tadi juga menjadi ahli waris. Nah, tinggal kesepakatan 9 orang ini karena mengetahui kronologisnya gitu. Apakah, nah ini kan udah jadi hak kita semua nih yang mesti hidup gitu kan. Apakah kita obrolin lagi aja ke kakak kita bagaimana ini dengan status ini, apakah mau tetap dijadikan harta waris kemudian atau mau ditarik sebelum jadi harta waris gitu. Kalau itu ya sudah dikembalikan begitu Bu. Mudah-mudahan ada sedikit pelita lah. Ya. Harta hibah ini Makasih, bisa Pak. direvisi ya Ustaz ya? Kenapa? Hibah itu bisa direvisi. Hibah itu bisa ditolak, bisa diajukan gugatan. Kalau ini ya, kalau secara administrasi hibah wasiat itu bisa dilakukan gugatan. Jadi gugatan dari ahli waris yang memberikan hadiah gitu. Oh enggak, kalau ini kan kalau kasusnya Bu Darmi itu emang hibahnya juga tidak ada hitam di atas putih ya Bu ya, tidak ada akta notarisnya kan Bu? Iya, tidak cuma Tidak omongan, ada. omongan. Cuma verbal aja Ustaz Khalis. Iya. Akan tetapi kalau misalkan di hibah atau wasiat yang ada di akta notaris kan itu dimungkinkan itu dapat diajukan gugatan ke pengadilan agama kalau misalkan ada yang keberatan. Yang keberatan itu berarti dari ahli waris yang memberikan hadiah ya? Iya, bisa jadi. Atau bisa jadi begini, bukan juga, atau bisa jadi gini, misalkan bapaknya memberikan wasiat hibah ke anak A gitu, tapi anak yang lain tidak sepakat gitu. Oke. Gitu. Nah, itu bisa digugat juga atau bisa dibatalkan. Saya pernah membatalkan wasiat juga, pernah menetapkan wasiat juga. Dalam hukum Islam masih dibolehkan ketika hadiah itu diberikan kemudian ditarik gitu ya? Dalam hukum dalam peradilan agama yang berlaku di Indonesia secara praktis itu ada seperti itu. Ada ruang untuk melihat kebenaran. Jadi kan begini, intinya begini, Ustaz Khalis. Gugatan itu pada dasarnya kan memberikan ruang seseorang untuk meminta keadilan dari majelis hakim. Bahwasanya menurut dia, misalkan ya, menurut orang yang menggugat, wasiat ini tidak benar terjadi karena wasiat ini dilakukan dengan cara yang tidak sah secara formil, artinya misalkan tanda tangannya dipalsuin begitu kan atau apa. Nah, ketika itu memang terjadi makanya masih dibukakan ruang di pengadilan untuk dilihat sebenarnya seperti apa. Ketika formilnya itu dilanggar gitu kan, maka cacat hukum. Ketika cacat hukum berarti kan batal tuh wasiatnya, batal tuh hibahnya. Seperti itu. Jadi nanti akan dibahas di majelis hakim ya? Iya, akan dibahas. Kelayakan gugatan untuk menolak hibah tadi ya. Ini masih ada pertanyaan nih, Sat? Karena udah ada yang resen juga nih Bu Yani. Silakan Bu Yani. Assalamualaikum ya. Terima kasih Ustaz Holis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ustaz, ini ada kasus nih, jadi mohon saran apa yang harus dilakukan. Jadi, saya ini kasus pribadi gitu kan. Jadi saya nih suami kan gak almarhum. Itu kami punya 5 saudara. 3 1 perempuan, 4 laki-laki. Bapak ibu sudah meninggal, mertua maksudnya, bapak ibu mertua sudah meninggal. Anak ke-1, kedua, ketiga, keempat sudah meninggal. Tinggal tersisa 1. Sorry, maaf Ibu. Ya. Saudaranya suami 1 perempuan, 3 laki-laki. 1 perempuan, 4 laki-laki termasuk suami. Oh, berarti sisa 3 ya? Karena suami kan meninggal kan?
Iya, suami saya kan udah meninggal. Nah, itu Ya. 4 laki-laki, 1 perempuan. Nah, yang 4 ini anak nomor 1, nomor 2, 3, dan 4 itu sudah meninggal. Tinggal yang nomor 5 masih hidup. Nah, meninggalnya sebelum atau sesudah? Maksudnya? Saudaranya yang 4 itu, yang meninggal kan berarti ada 3 ya? 4 sudah meninggal. Semua. Termasuk suaminya Bu Yani ini. Iya, termasuk suami saya sudah. Iya, ya dari suami ibu nih. Dari suami ibu meninggalnya tahun berapa? Nah, yang 3 orang lagi itu meninggalnya apakah sesudah atau sebelum? Oh, gini. Yang meninggal pertama itu anak nomor 4. Saya lupa di tahun berapa. Terus habis itu suami saya di 2019. Terus kalau nggak salah di 2020 itu kakak yang nomor 1. Terus 2020 laki perempuan? Laki-laki. Ya. Yang pertama meninggal itu laki-laki, saya lupa tahunnya. Terus yang kedua suami di 2019. Bu, maaf ya. saya potong. Yang meninggal setelah suami ibu meninggal siapa? Kakak yang pertama, kakak ipar yang pertama di sekitar 2020-an. Terus berikutnya di 2021, 2022 itu saya lupa. Itu kakak ipar yang perempuan, itu kakak ipar yang nomor 2. Oke. Jadi setelah suami meninggal, setelah suami ibu meninggal, masih ada yang masih hidup saudaranya itu satu perempuan. Enggak, sorry. Gini Bu, halo. Ketika suami ibu meninggal di tahun 2019. Iya, suami kan meninggal di 2019. Iya. Nah, di 2019 itu ketika suami meninggal, saudaranya yang masih hidup ada berapa orang? Ada 1, 2, ada 3. Ada 3 kan? Ada 3, saudara perempuan 1, saudara laki-laki 2 berarti. Betul. Iya. Nah, ketika suami meninggal itu ada anak enggak? Ada. Saya punya anak 2. 1 perempuan, 1 laki-laki. 1 perempuan, 1 laki-laki. Ya, terus jadi apa namanya? 1 perempuan, 1 laki-laki. Iya, terus Bu? Terus kakak ipar yang pertama itu dia punya anak 2 sama 1 perempuan, 1 laki-laki. Iya. Itu Jadi gini Bu. Jadi gini. Kalau untuk masalah waris ibu itu sebenarnya tidak ada masalah gitu, karena ada anak laki-laki. Jadi semua harta warisan itu habis terbagi oleh anak dan ibu sebagai istri begitu. Jadi ibu karena punya anak itu akhirnya mendapatkan bagian 1/8. Nah, anak ibu yang laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan begitu. Seperti itu Bu. Gini Ustadz yang ingin saya tanyakan, jadi kan bapak ibu tua itu kan sudah meninggal. Terus siapa? Bapak ibu mertua sudah meninggal. Bapak ibu mertua sudah meninggal. Oke, ya. Ya, jadi ini maksudnya masih ada lagi ininya. Sambungannya. Ya, jadi gini, bapak ibu mertua kan sudah meninggal. Dia meninggalkan rumah. Satu rumah. Warisan rumah itu. Nah, rumah itu ditempatin sama adik bungsu yang masih hidup itu. Nah, dari rumah itu dibuat kayak kontrakan gitulah, dikontrakin. Tapi hasilnya itu gak pernah dibagikan sama keponakannya sama yang sudah meninggal ini kan kakak-kakaknya udah pada meninggal tuh. Jadi itu dikuasain sendiri sama adik bungsu itu. Nah, itu saya waktu itu pernah
musyawarah sama kakak ipar, istrinya kakak Iya. ipar yang pertama itu saya bilang, Mbak, kalau saya sih nyaranin baiknya rumah itu dijual. Kalaupun misalkan si adik bungsu itu dia mau beli, silahkan. Mungkin ada memori atau apa yang misalkan sayang kalau dijual keluar, dia aja yang beli, silahkan. Saya Iya. nyaranin seperti itu. Tapi nanti dikeluarin apa namanya pembagian warisnya sesuai syariat Islam gitu kan. Iya. Atau kalau misalkan mau ya kita panggil yang ahli, Iya. ustadz atau apa, saya bilang gitu. Nah Iya. itu maksudnya tuh kita udah pernah ngomong kayak gitu ya Ustadz ke apa namanya ke adik bungsu ini. Cuman Iya. dari dia tuh nggak ada responnya gitu. Maksudnya, nah apa yang harus kami lakukan nih, saya kakak ipar, karena kasihan gitu loh. Mungkin kalau saya pribadi kerja nggak salah gitu ya, ada penghasilan tiap bulan. Nah kalau untuk kakak ipar yang nggak kerja, terus ada satu keponakan itu sudah yatim piatu, pun haknya nggak dikeluarkan, nah itu gimana cara menyampaikan ke dia, ke adik bungsu itu ya, biar dia tuh melek gitu loh. Iya. Jangan nguasain semuanya gitu loh. Iya. Nah, itu Ibu, gimana tolong sarannya Ustadz? ya kalau ternyata ini yang tadi saya sampaikan di awal Ustadz Kholis, karena ada harta warisan yang tidak dibagikan sesegera mungkin, akhirnya jadi permasalahan. Apalagi ibu di sini kan yang menyampaikan ke saya secara tidak langsung kan keluarga dari, berarti iparnya ya Bu ya. Ibu kan Iya, berarti iparnya. Nah itulah kemungkinan dia yang tidak respon. Dianggap kamu kan orang luar seperti itu mungkin ya gitu ya. Mungkin Nah, pemikiran dia ya. seperti itu. Nah itu yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kenapa namanya waris itu harusnya dibagi sesegera mungkin. Kalau ini kan akhirnya jadi permasalahan karena banyak ahli waris yang lain sudah pada meninggal, baru jadi permasalahan seperti itu. Iya. Coba kalau misalkan Kuncinya dibagikan tinggal dari awal. dia satu, Ustadz. Kuncinya tinggal dia Iya. satu, karena yang satu itu kan sudah meninggal semua gitu. Iya, betul. Nah itu dia, karena itulah jadi masalah sebenarnya. Jadi gini, kalau sudah seluruh pihak gitu, dari ahli waris yang lain, dari berapa tuh, berarti 5 orang ya, dari 4 orang yang lain itu sudah kumpul menerangkan, kumpul bersama menerangkan bahwasanya ini adalah sebenarnya harta waris begitu. Secara Islam harusnya bagiannya seperti ini gitu kan. Kalau secara baik-baik itu tidak bisa, ya jalan terakhir adalah tetap mengajukan gugatan waris ke pengadilan agama gitu Bu. Bahwasanya ada permohonan pembagian harta waris seperti itu. Jadi bukan hanya penetapan ahli warisnya siapa, tapi permohonan ke pengadilan agama mengenai pembagian waris gitu. Ada satu harta waris yang belum dibagikan tapi dikuasai oleh satu orang ahli waris seperti itu. Itu bisa diajukan ke pengadilan agama. Kalau musyawarah mufakat sudah tidak bisa, Bu. Saya nggak tahu waktu itu Ibu sudah pernah musyawarah mufakat dengan menyampaikan dengan mengajak ahli atau apa gitu nggak? Jadi ini kan intern saya sama kakak ipar yang pertama. Saya bilang, Mbak, ayo kita kumpul musyawarah, bukan berarti kita pengen meminta hak gitu, enggak. Ini untuk kasih penjelasan ke si bungsu bahwa kamu loh apa namanya harusnya seperti ini gitu, sesuai dengan syariat Islam. Cuman si bungsu ini memang satu orangnya keras, terus dia tuh kayak apa ya, kayak nggak ngerespon gitu loh Ustadz. Kita kakaknya nasehatin tuh kayak, lu kan orang luar, cuman
ipar Iya, gitu loh, apa hak lu gitu, kayak gitu loh Ustadz. iya, iya, Jadi iya. ya saya sama kakak ipar nih, jadi ya udahlah Mbak, kita ikhlasin aja ya Mbak, nggak usah Oh, dibahas lebih, biarin deh Allah yang ngebales tuh perbuatannya dia gitu. Jadi kita tuh cuma kayak gitu doang jadinya gitu. iya. Nanti nanti gini, itu kan baru baru pihak internal ya. Kalau masih mau disampaikan, ya harus pakai seseorang yang mengerti begitu. Dengan dalil-dalilnya disampaikan juga. Kemudian secara keperdataan itu masih bisa digugat gitu. Kalau memang rumahnya tadi Bu itu masih atas nama orang tua yang meninggal, bukan atas nama si bungsu gitu. Kalau rumah Jangan sih masih atas nama orang tua, cuma dia ditempatin sama dia, sama si bungsu gitu. SHM-nya Karena si juga. bungsu, iya, karena si bungsu kan belum punya rumah, jadi dia tinggalin di situ. Ya. Kayak Itu delik pidana sama perdataannya bisa juga tuh kena karena Karena eh begini, Ustadz, saya pernah bilang ke dia, ayo kita kumpul musyawarah, tapi dianya kayak ngelak terus gitu loh, kayak nggak mau ya, ngebahas ini gitu. Jadi ya ya. akhirnya ya sudahlah, dianya yang nggak mau, yang nggak niat untuk membagi adil gitu kan, cuma ya sudahlah. Jadi kita tuh Oh. akhirnya ya dibilang ikhlas, tapi ngegantung gitu kan. Ya, Baik ya, mudah-mudahan mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar yang Ya, terbaik. Saya hanya menyampaikan bahwasanya yang pertama harus musyawarah mufakat. Setelah itu kalau masih mau mempermasalahkan masih bisa ke pengadilan agama. Gitu Bu ya intinya. dan diikhlaskan menjadi salah Masih solusi Ustadz, juga nanti ya, Ustaz ya. Iya, saya bisa kontak Ustadz insya Saifullah ya Allah, untuk insya Allah, penengah. insya Silakan Allah. lanjutkan Bu Yani ya. Bu Iya, Ini Yulia makasih dari Bogor. ya. ya ada Pak Suherman nih Assalamualaikum nanyain. Ustaz. Waalaikumsalam. Nanti yang chat terakhir ya, Ustaz ya. Nanti Oh, yang siap, siap. Bu Yulia terakhir, Bu Yulia yang terakhir, nanti terakhir yang saya coba yang dari chat. Oke, siap, siap. Ustaz, Iya, Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustaz. Semoga cepat sehat juga Ustaz ya. Iya, amin. Ini menyambung yang tadi pertanyaan Bu Darmi ya Ustaz ya. Kebetulan saya adiknya Bu Darmi. Oh ya, berarti tadi Bunda Yuri ya? Ini Ustaz, kan yang tadi disampaikan Bu Darmi itu ya memang seperti itu. Nah tapi kalau misalnya, bukan misalnya ini nyatanya gitu ya, ibu saya itu pernah beberapa kali bicara ke saya, dia bilang ke saya gini, ya "Emak nggak enak kalau nerima pemberian Bang Nang," bahasanya gitu. Kan dia ada anaknya, ya apalagi anaknya yang pertama tuh kan pernah beberapa kali ngomong, emak denger langsung suka nanya, "Mana nih jatah Bapak?" Sering gitu. Maka itu pun kalimat itulah yang menjadikan pertimbangan kenapa emak tuh, minta dibagikan lebih awal, sebelum beliau nggak ada, gitu. Dan itu beliau, ucap ketika saya menginap di sana, pernah ucap ketika beliau juga nginap di kediaman saya juga ucap itu juga, Ustaz. Nah, apakah itu pun menjadi pembatalan penerimaan hibah atau tidak, Ustaz? Karena kan ini rencana kita minggu ini mau kumpul tuh untuk membicarakan hal ini gitu kan ya. Jadi kalau memang itu suatu pembatalan nanti saya sampaikan di forum keluarga nanti gitu loh, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Baik, Ibu. Jadi begini, Bu. Mengenai hibah itu, kita kan harus bedakan antara secara keberlakuan secara hukum Islam dan juga hukum positif. Hukum positif artinya hukum yang berlaku di Indonesia ya, baik itu di pengadilan agama nanti atau pengadilan negeri, itu hukum positif nanti dipakainya. Nah, kalau yang namanya hibah itu ketika ada orang yang menghibahkan, kemudian barang yang dihibahkan, terus ada orang yang mendapatkan hibah, maka selesai tuh sah hukum hibahnya gitu kan. Cuman kemudian ketika ada orang yang diberikan hibah terus nggak enak, sebenarnya itu bukan kemudian mengembalikan hibah, kecuali ibu itu bilang begini, saya hibahkan kembali begitu. Nah itu jadi balik lagi tuh
Jadi bukan dibatalkan hibahnya begitu. Hibah yang pertama sah secara hukum Islam tapinya tidak secara hukum positif, Bu, karena tidak ada hitam di atas putih, tidak ada akta otentik mengenai akta hibah tersebut. Karena hibah kan ada akta hibahnya tuh biasanya. Saya mendapatkan sebidang tanah dari nenek saya, itu ada akta hibahnya. Kalau misalkan saya punya tanah di Jatiwaringin yang sudah saya bikin ruko gitu ya, itu adalah hibah dari nenek saya. Kalau waktu itu saya tidak ada akta hibahnya, bisa jadi paman-paman saya itu menggugat saya, nggak boleh nih, ini tanah orang tua saya gitu. Ya bisa jadi gitu, tapi karena saya punya akta hibahnya, akhirnya saya aman gitu, seperti itu. Nah, permasalahan yang Bunda Yuria sampaikan, Bunda Dani sampaikan, ini hibah di bawah tangan, ya seperti itu Bu. Yang disampaikan oleh almarhumah Ibu itu bukan pembatalan secara hukum Islam sebenarnya, cuma rasa tidak enak, pakewuh gitu ngelihat, aduh keluarganya gimana ya, saya nggak enak ya, gimana ya, begitu kan? Bukan kemudian membatalkan sih. Kalau membatalkan hibah artinya begini, si penerima hibah begini, ketika dihibahin, saya tidak menerima hibahnya, nah itu jadi batal tuh hibahnya. Nah ini kan ada penerimanya mau menerima hibah itu waktu itu. Seperti itu, Bu. Secara hukum Islam ya, tapi konteksnya ini secara hukum positif masih belum ada hibah loh. Secara hukum positif, iya, nggak ada hibah loh. Akta ya? Iya, nggak ada akta. Iya. Udah Bu, kalau udah ada keluarga, apalagi saya tahu Bunda Darmi, Bu Yuria, Insya Allah ini bisa clear lah, mufakat gitu. Iya, Ustaz, bismillah. Ya. Saya bacakan saja yang ada di chat yang sudah merespon juga dari Pak Suherman itu soal Assalamualaikum Ustaz, izin tanya masalah kasus gugatan cerai istri ketika diputuskan hakim cerai sementara suami tidak mau cerai, apakah sah atas keputusan hakim tersebut, Ustaz? Hakim apa cerai sementara? Iya, bukan, artinya hakim memutuskan cerai. Tapi si suaminya itu, jadi ada gugatan cerai dari istri, menggugat cerai. Kemudian diputuskan oleh hakim bahwa sudah bercerai, tapi si suami tidak mau bercerai. Apakah putusannya itu sah atau tidak, Zat? Putusannya tetap sah. Saya jawabnya itu aja. Sah, ya? Putusannya tetap sah. Karena ketika gugatan itu, maka hak menceraikannya itu ada di hakim. Nanti di keputusan hakim gitu. Nah, hakim itu tidak serta-merta menceraikan seseorang. Kalau kalau gugatan itu gini, gugatan ya, ada permohonan cerai talak, ada gugatan cerai. Kalau permohonan cerai talak itu suami yang mengajukan ke pengadilan agama. Kalau gugatan, setiap yang namanya gugatan pasti yang mengajukan adalah perempuan, istrinya yang mengajukan. Nah, ada kasus-kasus ketika istrinya menggugat cerai, akan tetapi istrinya menggugat cerai ke pengadilan agama, dan kemudian suaminya juga ya sudah cerai aja, itu nggak ada masalah. Tapi kemudian ada juga kasus yang istrinya bersikukuh ingin bercerai, tetapi suaminya tidak mau bercerai begitu. Nah, ketika ada permasalahan ini, maka dilihatlah dalil-dalil dari gugatan si istri itu, istri yang mengajukan gugatan cerai. Misalkan gugatan cerainya disampaikan bahwasanya si suami kerap kali melakukan kekerasan verbal, berkata kasar ke istrinya, dibuktikan ini, terus ada saksinya, ada buktinya segala macam gitu loh. Ketika dalilnya kan melakukan kata-kata kasar, akhirnya diperiksa sama hakim, saksinya siapa, buktinya mana, begitu kan? Oke, misalkan udah firm, udah ada bukti dan saksi sekali yang bisa meyakinkan hakim bahwasanya perkataan kasar itu terjadi. Terus kemudian ada lagi KDRT, buktinya mana, saksinya mana, seperti itu. Kalau udah confirm semuanya, maka hakim dengan keyakinannya
itu menganggap perlu memutuskan bahwasanya memang terjadi sesuatu sesuatu yang tidak baik ini dalam keluarga, dan ketika diteruskan maka ketika diteruskan bisa jadi nanti ada masalah yang lebih besar begitu. Begitu. Makanya dari situ diputuskan oleh hakim bahwasanya terjadilah perceraian, akhirnya jatuh cerai bain sugro 1 gitu kan. Gitu, Ustaz. Baik, jadi tetap sah cerainya gitu. Baik, jelas ya Pak Suherman ya dari Bengkulu. Dan ini cuma respon nih kayaknya dari Bunda Nadia soal hibah tadi, Ustaz. Hibah dapat ditarik selama ada hak bagian mutlak, kecuali ada bukti tertulis dari hibah dan porsinya di bawah 1/3, dan artinya pengalihan kepemilikan tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Ya, hibah wasiat 1/3. Iya, di bawah 1/3 masih tetap dibolehkan, tapi tidak dapat ditarik ya, oke. Kecuali Iya. Kalau ada orang hibahin semua, ini semua harta buat kamu, wah itu menyalahi hukum, itu nggak boleh. Baik, alhamdulillah wasyukurlah, jazakallah khairan Ustaz atas nasihat dan juga sharing ilmunya, luar biasa ya pagi ini. Banyak insight dari Ustaz Saifullah Abu Bakar ini tentang kasus-kasus hukum tentu yang banyak kita temukan ya dalam rumah tangga kita. Dari soal waris ini menjadi hal yang sangat penting yang tadi dinasihatkan untuk jangan sampai persoalan waris ini dibiarkan berlarut-larut ya, sampai ada ahli waris yang kemudian meninggal gitu, dan itu menjadi sebuah persoalan yang jangan sampai menjadi besar konflik gitu ya. Maka lebih baik diselesaikan lebih cepat, dan kalau ada yang mau hibah itu tentu harus tadi dijelaskan ada aspek keadilan hibah terhadap anak kita, jangan sampai kita pilih kasih gitu ya. Ada seseorang yang mungkin kita cintai, kita sukai, kemudian mendapat hibah lebih besar daripada anak yang lain gitu ya. Dan itu penting aspek keadilan dalam rumah tangga, sehingga orang tua menjadi orang tua yang teladan untuk anak-anaknya. Dan tadi juga soal waris tentu dengan catatan tadi yang harus diselesaikan segera karena akan berdampak parah, dan jangan sampai kemudian lahirlah keluarga yang kita tinggalkan menjadi orang-orang yang saling berkonflik ya dan bermusuhan karena soal harta. Dan itulah harta yang menjadi ujian besar bagi kita, dan jangan sampai kita tinggalkan anak kita dalam keadaan saling bermusuhan karena harta kita. Maka lebih baik dari sekarang tentu kita sadarkan mereka dengan bekal ilmu syariat yang cukup, salah satunya tentang ilmu syariat dalam hak waris ini, dan hal waris itu menjadi hal yang sangat penting. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mau menerapkan hukum Islam dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum, jamaah yang bukan Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi ini kita sudah sampai jam 7 nih, Masya Allah, tabarakallah. Dan kita doakan ya Saifullah dalam keadaan sehat walafiat terus, dan istiqomah dalam gerakan dakwah dan juga advokasi hukumnya ya. Mudah-mudahan Allah selalu lindungi Saifullah bersama keluarganya. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah jamaah yang berkah Allah, sebelum tutup juga ada sebuah informasi menarik ya tentang sedekah yang sudah disampaikan oleh jamaah semuanya, infak media untuk pengadaan personal komputer untuk kegiatan operator Zoom ini, alhamdulillah sudah jadi ya. Artinya karena kita pesan ke vendor untuk bisa menyiapkan beberapa peralatan yang memang untuk bisa kompatibel untuk kegiatan Zoom ini. Alhamdulillah sudah ada dan insya Allah sudah segera dioperasikan ya. Masih monitor Ustaz Mas Ahmad? Aman, Ustaz. Alhamdulillah. Mau di-share atau informasinya tentang pengadaan personal komputer yang kita dapatkan dari infak dari jamaah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia, izin melaporkan bahwa untuk pengadaan PC alhamdulillah sudah rampung semua, sudah dipasang, sudah dirakit, tinggal instalasi software dan bisa digunakan untuk penyebaran
majelis keluarga Indonesia lebih luas dan lebih banyak yang merasakan manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsira ya. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang sudah menyumbang, berinfak untuk pengadaan alat ini. Dan insya Allah ini semua produk kajian yang di-share, disebarkan kepada kaum muslimin tentu menjadi bagian dari pahala kita karena kita sudah terlibat dalam pengadaan alat ini, dan tentu ini sangat penting untuk kita makin memperbaiki tayangan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan amal kita. Dan tentu mari kita saling mendoakan juga ya sesama jamaah, jangan sampai kita lupa dengan saudara kita. Mungkin ada yang sedang kesulitan, Allah angkat segala kesulitannya, Allah beri jalan keluar terbaik, dan kalau yang sedang sakit Allah juga sehatkan, termasuk guru kita Ustaz Saiful sedang kurang sehat, Allah segera sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna, Allahumma amin. Baik jamaah yang doakan Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.